Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam edisi Renungan Harian yang boleh kita dengarkan untuk menghantarkan kita melanjutkan aktivitas kita dalam hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita satukan hati pikiran kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sampai pada pagi hari ini. Di dalam hidup kami beroleh kesehatan, kekuatan dan sukacita yang baru yang daripada Tuhan. Engkau juga berkati tidur kami sampai kami bangun dalam keadaan sukacita. Bapa di surga, inilah kami datang ke hadapan Tuhan, yang dimana kami mau bersekutu mendengarkan firman Tuhan, agar kami boleh beranjak kepada aktivitas yang akan kami lakukan. Itu Tuhan, buka hati pikiran kami agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu boleh menjadi bekal kami terkhusus untuk satu hari ini. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini yang menyapa kita Jumat 27 Oktober 2023 diambil dari Mazmur pasal 50 ayatnya yang ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Pesalmen Biddu 50 ayat 20. Manangisi nama melehon hamuliateon ido napasangapau jalan membayar lapang asa hu patuduhon di ibana hatuaun ni debata. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca Alkitab yang ditulis oleh LAI atau Alkitab kita yang kita punya pada hari ini, LAI membuat judul dari Mazmur pasal yang ke-50 ini sebagai ibadah sejati. Memang ada beberapa ayat yang menunjukkan syukur dan membayar nazar yang berkaitan dengan ibadah. Tetapi sesungguhnya kalau kita baca keseluruhan, terutama pasal 50 ini, Mazmur 50 ini merupakan mazmur kuasa dan pertolongan Tuhan bagi orang yang dikasihinya. Tuhan akan menjawab seruan minta tolong dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Bagi setiap orang yang menerima pertolongan Tuhan, jangan lupa akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, lebih tepatnya sesungguhnya jika Mazmur 50 ini tentang mengingat Tuhan dan menyampaikan syukur kepadanya ketika mengalami kesesakan, mengingat Tuhan dan menyampaikan syukur kepada Tuhan atas segala pertolongannya. Atau dengan kata lain, Mazmur ini juga merupakan pengajaran bagi orang-orang beriman agar jangan sekali-sekali melupakan Tuhan di dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita mengingat Tuhan? Ada dua hal yang diingatkan oleh nats renungan yang boleh kita dengarkan pada pagi ini. Bagaimana cara kita untuk mengingat Tuhan? Yang pertama, hati yang bersyukur mempersembahkan korban. Orang yang bersyukur merupakan orang yang mengucapkan terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidupnya dengan memberikan korban persembahan. Namun harus diingat, bukan korban persembahannya yang penting bagi Tuhan, karena Tuhan sendiri memiliki segalanya. Segala ternak adalah miliknya dan segala jenis korban dikenalnya. Bahkan di Mazmur 50 ayat 9-10 dikatakan, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung.
Artinya Bapak Ibu, saudara-saudari, bukan korban persembahannya yang diinginkan oleh Tuhan, melainkan hal yang dimintanya ialah hati yang mengingat Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Yang kedua yang boleh kita lihat dari renungan ini ialah hati yang jujur. Jujur adalah satu kualitas pribadi yang sangat berharga. Selain berpikir lurus dan segala objektif dalam membeda sesuatu permasalahan, orang jujur akan selalu berhikmat menghadapi ajakan-ajakan orang fasik. Dalam Mazmur ini Daud menjelaskan keuntungan terbesar orang jujur ialah Tuhan akan memperkenalkan kepadanya jalan keselamatan. Dalam sejarah keselamatan yang diceritakan oleh Alkitab, marilah kita perhatikan tokoh-tokoh seperti Nuh, Yusuf, dan juga Samuel. Demikian juga tokoh yang di dalam perjanjian baru, pasangan keluarga Zakaria dan Elizabeth, Yusuf dan Maria. Mereka merupakan tokoh-tokoh yang hidupnya saleh dan jujur. Tuhan memakai mereka memperlihatkan keselamatan bagi umat Allah dan dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam banyak diskusi penelaahan Alkitab sering ungkapan susah menjadi orang jujur. Orang jujur tak dapat apa-apa, jujur ditinggalkan kawan sejawatnya, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau diingatkan hidup jujur, maka ada satu kata, susah untuk hidup jujur. Menurut saya ini suatu desakan doa agar kita ikut dunia. Bukankah Alkitab mengajarkan janganlah sama dengan dunia ini? Kita harus menjadi contoh yang baik, teladan. Dengan jalan itulah kita akan menjadi garam dan terang. Harus kita ingat juga, jikapun harus hidup dalam pilihan disukai dunia atau disukai Tuhan, Tuhan hendak memakai kita memperlihatkan kasih setia. Sebagaimana pelajaran yang kita terima dari renungan ini, marilah kita persembahkan hidup kita agar dibentuk oleh Tuhan dengan hati yang bersyukur dan jujur. Bapak Ibu saudara-saudari, mari apapun kehidupan kita, bagaimanapun hari-hari kita, tetaplah selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan dalam setiap proses hidup yang kita jalani. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Mana firman-Mu ini boleh menjadi bekal kami terlebih untuk melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon biarlah Tuhan campur tangan dalam setiap kegiatan aktivitas pekerjaan yang akan kami lakukan Tuhan. Berkati perjalanan proses kehidupan kami. Berkati orang-orang yang kami kasihi. Berkati keluarga kami yang jauh daripada kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.